Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu Hesti ingin mengecek kerapian dalam berpakaian kalian. Rizky, silahkan itu bajunya dimasukkan dulu ya. Siap, Bu. Juga. Nah, Sudah, sekarang Ibu. silahkan kalian lihat sekeliling kalian. Apakah ada sampah bungkus makanan ataupun kertas, silahkan dibuang ke tempat sampah. Ada, Bu. Bu, ini jajan. Bentar, Bu. Siap, Bu. Ya. Udah, Sudah Bu. ya? Udah bersih, Bu. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Selanjutnya, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Atenta, silahkan. Siap, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Atenta. Nah, hari ini ada yang tidak hadir. Bu Hesti akan memanggil nama-nama kalian ya. Atenta. Hadir ya. Dian. Ya, saya, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Kristianto. Hadir ya. Rizky. Hadir, Ibu. Jamiatul. Hadir, Bu. Ya, Okti. Hadir, Bu. Puput. Hadir, Bu. Ismi. Hadir, Ibu. Nah, yang terakhir Titi. Saya, Bu, hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Oke, sebelum memasuki materi pelajaran hari ini, Bu Hesti ingin mengulang materi pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Sandwich. Sandwich, oke, betul. Ada yang masih ingat apa itu sandwich? Ada, Bu. Ya, silakan Atenta. Sandwich adalah 1 atau 2 lembar roti yang diberi isian yang mengandung karbohidrat ya Bu ya, yang bisa mengenyangkan. Ya, bagus. Bagus sekali. Terus apakah ada yang masih ingat macam-macam sandwich itu apa saja? Ada, Bu. Close sandwich sama open sandwich. Bagus, Rizky. Rizky ingat ya. Terus pertanyaan terakhir dari Bu Hesti, apakah ada yang ingat komposisi sandwich itu apa saja? Silahkan. Ada, Bu. Oh ya, Dian silahkan. Bread atau roti, Ya. spread atau olesan, filling atau isian, dan garnish, Bu. Oh, bagus sekali. Terima kasih, Dian. Terima kasih anak-anak semuanya. Ternyata kalian masih mengingat materi pelajaran minggu lalu. Oke, untuk materi pelajaran minggu ini, Bu Hesti ingin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, oke. Minggu ini kita akan belajar tentang minuman panas Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari minuman panas Indonesia dengan percaya diri. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan fungsi dari minuman panas Indonesia dengan percaya diri. Kemudian siswa mampu menjelaskan macam-macam minuman panas Indonesia dengan cermat. Kemudian siswa mampu menyebutkan bahan untuk membuat minuman panas Indonesia dengan percaya diri. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan alat untuk membuat minuman panas Indonesia dengan percaya diri. Kemudian yang keenam, siswa mampu menjelaskan cara membuat minuman panas Indonesia dengan runtut. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menjelaskan bagaimana penyajian minuman panas Indonesia dengan percaya diri. Nah, sebelum memasuki materi, Bu Hesti ingin mengadakan pretest terlebih dahulu. Pretestnya secara lisan, jadi nanti Bu Hesti akan memanggil nama kalian dan menyebutkan pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tentang pengertian dari minuman panas Indonesia.
Oke, Puput silahkan. Minuman yang disajikan dalam kondisi atau suhunya masih dalam keadaan panas, Bu. Oke, terima kasih Puput. Nanti jawabannya di cross check di akhir ya. Oke, yang pertanyaan kedua, sebutkan fungsi dari minuman panas Indonesia. Silahkan Rizky. Menghangatkan badan, Ibu. Ya, betul sekali ya. Nanti jawabannya di cross check lagi di akhir ya. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan macam-macam minuman panas Indonesia. Silahkan Dian. Teh manis panas bisa nggak, Bu? Bisa, bisa. Terima kasih Dian. Ada yang lain? Atau itu saja? Ada, Bu. Silahkan Okti, Okti. Bu. Ada wedang ronde, ada wedang uwuh, kayak gitu. Bajigur. Oke, terima kasih Okti. Nanti jawabannya di cross check di akhir ya. Oke, Bu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sebutkan bahan untuk membuat minuman panas Indonesia. Saya, Bu. Oke, Atenta silahkan. Rempah-rempah ya, Bu. Ya, rempah-rempahnya apa saja? Seperti Rempah-rempah itu ada membuat banyak ya. seperti membuat bandrek, Bu. Ada jahenya sama serai. Oke, terima kasih Atenta. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan alat untuk membuat minuman panas Indonesia. Ismi. Panci perebus bisa nggak ya, Bu? Oke, bisa. Terima kasih, Ismi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu cara membuat minuman panas Indonesia. Silahkan, Titi. Titi? Ya, Bu. Ya, Caranya, silahkan. ya, Bu. Caranya pertama kita menyiapkan bahan dulu ya, membersihkan dulu yang akan kita buat. Dicuci dulu, kemudian mendidihkan air, lalu kita rebus, kemudian kita tambahkan rempah, mungkin tambah gula, betul nggak Bu begitu? Ya, itu saja? Atau masih ada lagi? Itu saja, Bu. Oke, terima kasih, Titi. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara penyajian minuman panas Indonesia? Silakan Kristianto. Lagi ke kamar mandi, Oh, lagi ke Bu. kamar mandi. Ada yang bisa menjawab? Bu. Saya bisa. Silahkan Okti. Oke, Bu. Cara penyajiannya bisa menggunakan mangkok gerabah, kayak gitu. Ada kan yang dari gerabah, terus bisa pakai subol gitu juga bisa. Oh ya, bagus. Terima kasih. Atau Okti. gitu, Bu. Salah enggak ya, Bu? Saya boleh tambahkan, Bu? Ya, silahkan Titi. Ya, bisa pakai cangkir keramik gitu, boleh? Terima kasih, boleh. Terima kasih, Titi. Ya, nanti jawaban dari hasil pretest lisan ini bisa di cross check di akhir ya. Nanti Bu Esti terangkan. Oke, langsung kita memasuki materi pembelajaran hari ini. Bu Esti ini sudah menampilkan tentang PowerPoint. Ada 3 jenis minuman. Ada yang tahu ini minuman apa? Saya, Bu. Bandrek ya, Bu. Bandrek? Yakin? Iya, ada jahenya, Bu. Oh iya. Bir peletok, bukan. Itu teh manis. Oh, teh manis ya. Kan itu jahe, bandrek. Soalnya ada jahenya, ada kulit manisnya. Masa teh manis pakai jahe, Dian? Masalahnya, Bu. Oh iya. Maaf ya, Bu. Saya lebih mendekati kan, Bu. Nah, ini namanya wedang uwuh ya. Nah, di sini ada bahan-bahannya. Wedang uwuh. Ada yang pernah minum wedang uwuh? Pernah, Bu. Saya, Bu. Belum, Bu. Oh, yang sebelumnya sudah pernah tadi. Saya Atenta. belum, Bu. Ismi juga sudah pernah. Iya.
Belum Bu, saya belum pernah minum Oh Bu ya, wedang berarti uwu. Atenta ya yang Pernah, bertanya. Bu. Atenta, bisa kamu Iya, Bu. jelaskan bagaimana rasanya wedang uwuh itu? Seperti rasa jamu ya, Bu. Kenapa rasanya seperti rasa jamu ya, Bu? Masa sih? Iya, Bu. Rasa pahit-pahitnya ada, jadi seperti rasa jamu. Oh, sebetulnya kalau yang wedang uwuh yang benar itu ya nggak seperti jamu. Oh, Wedang uwuh seperti yang itu benar ya, Bu. ya ada hangatnya, ada manisnya, begitu. Berarti itu Oh, iya, mungkin Bu. kesalahan dalam proses pembuatan gitu. Oh, iya, Bu. Yang Ya, saya rasa seperti minum jamu, Bu. ya, oke. Terus ini gambar yang kedua, ada yang tahu namanya? Dian Nama tahu, minuman Bu. ini? Ronde. Oh ya, betul, Rizky. Ini namanya wedang ronde. Ada Rizky pernah minum minuman ini? Nah, Ibu, Bagaimana rasanya rasanya? seperti minum jahe, ada jahe-jahenya gitu, Bu. Iya. Terus yang bulat-bulat ini namanya apa, Rizky? Namanya itu apa ya, Bu ya? Nggak tahu ya. Nggak Cuma tahu. asal makan aja ya dulu. Iya, betul. Ya, Bu, itu di depan namanya rumah ronde Dian ada yang ya. jualan, Bu. Apa, Dian? Di depan rumah Dian ada yang jualan kayak gitu. Eh, Tapi si bulat-bulatannya pecah-pecah, kenapa ya, Bu? oh, bulut-bulutannya pecah-pecah ya. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya yang ketiga ya. Ini minuman ketiga, ada yang tahu? Bajigur, Bu. Betul, Okti bajigur. Okti sudah pernah minum bajigur? Ya, merasakan sedikit, Bu. Soalnya saya kurang suka ada kayak jahe-jahenya gitu. Iya, Pedes-pedes. pedes-pedes. Iya, oke. Iya, betul sekali. Ini minuman yang ketiga ini namanya bajigur. Oke. Dari ketiga minuman ini tadi, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Saya, Bu. Oh ya, Atenta. Iya, Bu. Silahkan. Kenapa ya, Bu, rasa dari wedang uhu itu seperti rasa jamu ya, Bu? Oh ya, terima kasih Atenta pertanyaannya. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Yang Ya, Bu. selanjutnya ada teman lain yang ingin bertanya? Saya mau tanya yang tadi, Bu. Oh ya, yang Dian tadi ya, yang Iya, yang wedang ronde kok yang di depan rumah saya pecah-pecah, kenapa ya, Bu, ya bulatannya? rondenya ya. Ya, Rondenya Bu. pecah-pecah. Oke, kita tampung dulu ya. Ada lagi temannya yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, silahkan Okti. Ini yang minuman yang ketiga, Bu. Ibu saya kan bikin di rumah, tapi Ya. santannya pecah, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Oh, santannya pecah. Oke, nanti kita bahas. Terima kasih. Iya, kadang-kadang Ya, pecah. jadi Iya, Bu. anak-anak, ini teman kalian ada 3 orang yang bertanya. Yang pertama Atenta bertanya, mengapa wedang uwu itu rasanya seperti jamu? Begitu. Yang kedua, pertanyaan dari Dian, mengapa rondenya di wedang ronde itu kenapa pecah-pecah seperti itu? Dan pertanyaan yang ketiga dari siapa tadi? Oh, Okti ya, dari Okti itu bertanya kenapa di wedang ronde itu santannya pecah-pecah begitu. Nah, itu nanti akan kita diskusikan bersama kalian di kelompok kalian. Namun sebelumnya Ibu ingin menyampaikan LKPD. Ibu kirim via WA. Sebentar ya. Ya, Bu. Sudah Ibu kirim, silahkan kalian baca dan cermati LKPD-nya. Karena banyak ini 21 kelas, jadi yang satu. Ya, ya, makasih Bang. Nah, sambil Ibu jelaskan ya,
Jadi nanti Ibu akan membagikan kartu gambar berisi tentang nama-nama minuman. Nanti siswa akan Ibu bagi kelompok dan berdasarkan kartu gambarnya juga. Kemudian nanti kelompok yang pertama itu akan menganalisis mengapa rasa wedang uwuh itu seperti jamu, seperti pertanyaannya dari Atenta. Kemudian yang kelompok 2 itu menjawab pertanyaan dari Dian, mengapa wedang rondenya itu pecah-pecah begitu. Dan kelompok yang ketiga itu akan menjawab pertanyaan dari Okti, apa penyebab santan pecah saat membuat bajigur. Nah, untuk kelompok 1, ini terdiri dari, karena jumlah siswanya 9 orang, kita bagi rata saja. Kelompok 1 terdiri dari 3 orang. Silahkan Atenta, Puput, dan Rizky berkelompok menjadi satu di kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, ada Dian, Kris, dan Jami Atul menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa ronde itu dalam wedang ronde itu rondenya pecah-pecah. Kemudian yang kelompok yang terakhir, itu kelompoknya Okti, Ismi, dan Tuti menjawab pertanyaan dari permasalahan kenapa saat membuat wedang ronde santannya pecah-pecah begitu. Nah, nanti kalian mencari jawaban dari masing-masing pertanyaan itu, boleh dari referensi buku ataupun boleh dari browsing di internet. Begitu ya. Nanti setelah selesai silahkan tuangkan hasil analisisnya di kertas folio kalian, kemudian nanti silahkan dipresentasikan. Jadi setiap kelompok itu nanti 1 orang mewakili untuk presentasi. Ya. Ada yang mungkin ditanyakan dari permasalahan diskusi kita kali ini? Ada yang kurang jelas mungkin? Tidak, Bu. Jelas. Jelas. Jelas, Bu. Dian mau nanya, Bu. Oh ya, silahkan Dian. Kalau diketik langsung di HP boleh, Bu? Mau diketik? Silahkan. Tidak apa-apa. Yang penting nanti waktu presentasi ada bahan yang untuk dipresentasikan. Tapi alangkah lebih baiknya tetap di kertas ya. Soalnya kan di LKPD sudah saya perlihatkan kolom-kolomnya. Jadi nanti anak-anak kolom yang pertama itu tentang nomor, kemudian nama minuman yang kalian minuman panas yang kalian identifikasi, kemudian bahannya, kemudian alatnya, kemudian langkah membuatnya, selanjutnya cara penyajiannya, dan yang kolom terakhir adalah permasalahan dan jawaban dari permasalahan yang kalian diskusikan, begitu. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Nah, Sudah jelas, Bu. ya. Waktunya berapa menit ya, Bu? Untuk diskusi, Bu Hesti memberikan waktu sekitar 20 menit. Silahkan dimaksimalkan waktunya. Nanti kalau sudah kurang dari 20 menit ternyata anak-anak sudah selesai semuanya, bisa kita mulai untuk presentasi begitu. Baik, Bu. Ya. Untuk LKPD dan kartu gambarnya sudah Ibu kirim ya di grup WA. Silahkan dipahami dan didiskusikan per kelompok. Ya, baik, Bu. Baik, Bu. Kelompok Atenta ada yang merasa kesulitan dengan tugasnya? Iya, Bu, lagi cari-cari ini bahan-bahan untuk wedang uhu, Bu. Oh ya. Kesulitan mencari sumbernya tidak? Iya, Bu, sumbernya belum ada Ya, yang ini.
Langsung saja diketik di Google, nanti dicari kata kuncinya sesuai kata kuncinya ya. Oh ya, siap Bu. Ini lagi dicari izin ya Bu menggunakan HP. Oke, silahkan. Untuk kelompok Dian ada kesulitan tidak? Ada, Bu. Ya, gimana Dian? Ini di kolom yang alat itu yang harus saya tuliskan alat persiapannya saja atau sama alat pengolahan sama penyajiannya, Bu? Oh ya, dilengkapi ya Dian. Mulai dari alat persiapan, alat pengolahan, dan alat penyajiannya. Begitu. Tiga-tiganya ya, Bu? Iya, betul sekali. Iya, terima kasih, Bu. Itu saja. Iya, Bu, Silakan itu saja. dilanjutkan ya berdiskusinya. Siap, Bu. Untuk kelompoknya Okti, ada yang kesulitan dalam mengerjakan diskusi kali ini? Iya, Bu. Ini, Bu, tentang langkah pembuatan kan banyak sekali. Itu harus ditulis semuanya atau bisa disingkat ya, Bu? Ya, silakan ditulis Boleh nggak semuanya. disingkat, semisal pakai bahasa kita sendiri? Oh, mau pakai bahasa sendiri, silahkan. Yang penting kalian paham dengan langkah-langkahnya. Oke, sih. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Silahkan dilanjutkan anak-anak. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tidak perlu ragu-ragu untuk bertanya dengan Bu Hesti ya. Waktunya masih panjang, masih 10 menit lagi. Baik, Bu. Oke, waktunya hampir habis, tinggal 2 menit lagi. Dipersiapkan ya untuk presentasi. Yang mau presentasi pertama, kelompok siapa? Kelompok 1 Bu, kelompok kami Bu. Oh ya. Kalau untuk yang kedua, kelompok siapa yang mau presentasi? Kelompok Dian boleh, Bu. Oke, Dian. Berarti yang terakhir nanti kelompoknya Okti, kelompok yang ketiga. Ya, silahkan Ya, Bu. anak-anak Siap, Bu. yang lain. Okti sudah selesai? Oke. Silahkan. Tinggal sedikit lagi, Bu. Oh ya, kita tunggu kelompok Okti selesai. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, Kita semuanya presentasi. sudah selesai ya. Sudah Bu, sudah selesai Bu. Memperhatikan presentasi dari kelompok 1, yaitu kelompoknya Atenta, Puput, dan Rizky, yang akan menjawab pertanyaan tentang mengapa rasa wedang uwuh itu seperti jamu. Kira-kira yang akan presentasi siapa ini? Untuk kelompok 1? Atenta, Bu. Atenta, oke. Atenta, Bu. Atenta, Bu. Teman yang lain mohon menyimak ya. Nanti boleh bertanya jika ada yang perlu ditanyakan atau tidak jelas begitu. Silahkan, Atenta. Atenta, mana suaranya? Baiklah Ibu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama teman-teman. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1, saya Atenta Malum Bancin sebagai ketua, dan di sebelah kanan saya ada Bu Rizky sebagai anggota, dan sebelah kiri saya ada Puput sebagai anggota. Nah, yang pertama kami menebak gambar itu menganalisis pembuatan minuman panas wedang uhu. Yang pertama, nama minumannya adalah wedang uhu. Bahan yang digunakan ada air,
di mana airnya sebanyak 700 ml, yang kedua 40 gram serutan kayu sekang kering, yang ketiga 50 gram gula batu, yang keempat 6 cm jahe bakar dan memarkan, yang kelima 2 lembar daun kayu manis kering, yang keenam 3 lembar daun cengkeh kering, yang ketujuh 3 lembar daun pala. Yang kedelapan 10 butir cengkeh. Adapun alat-alat yang akan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada alat persiapan, alat pengolahan, dan alat penyajian. Yang pertama adalah alat persiapan. Yang pertama ada pisau, telenan, gelas ukur, timbangan, serta sendok makan. Alat pengolahannya ada 3. Yang pertama kompor, panci, dan sendok sayur. Yang ketiga selanjutnya adalah alat penyajian, di mana harus ada cangkir atau cangkir biasa boleh, cangkir yang pakai alas juga boleh, dan pastinya harus ada sendok. Nah, poin selanjutnya adalah langkah pembuatannya. Yang pertama, rebus air bersama semua bahan dengan api sedang hingga mendidih. Lakukan kurang lebih 15 menit lalu angkat. Yang kedua, sajikan minuman ini bisa disaring atau dihidangkan bersama isi rebusannya. Nah, untuk yang terakhir adalah penyajian. Penyajian dari bisa disajikan dengan cangkir alas dan sendok teh. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya dari presentasi kami? Oke, silahkan teman-temannya untuk bertanya. Dian mau tanya boleh Bu? Silahkan. Untuk Atenta, itu kan tadi langkah pembuatannya sudah dijelaskan. Nah, apakah memang rasanya itu seperti tadi kata Atenta yang rasa jamu atau Yang pernah, baiklah saya langsung jawab. Begini saja, sebaiknya kami tampung dulu. Kelompok kami akan memberikan 3 pertanyaan untuk, ayo siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan kelompok lain. Ada yang mau bertanya juga? Ya, tidak ada. Sepertinya tidak ada. Silahkan kelompok Atenta untuk menjawab pertanyaan dari Dian. Nah, baiklah, kemudian saya akan mempersilahkan teman saya Puput untuk menjawab dari pertanyaan Dian. Kepada Puput saya persilahkan. Silahkan Puput. Oh, sepertinya Puput belum ada bisa ini kan. Ayo Bu Kiki, kita saling melengkapi. Ayo Kiki. Ya, dari pertanyaannya Dian, kenapa jadi terasa jamu gitu ya, Dian ya? Iya, katanya rasa wedang uhu itu seperti rasa jamu, ada pahit-pahitnya seperti itu. Mungkin terlalu banyak penggunaan bahan itunya ya. Jadi rasanya terlalu pahit. Ada pahit-pahitnya gitu. Bahan apa Kiki? Apa seperti itu, Bu? Terlalu banyak bahan apa Kiki? Terlalu banyak bahan untuk itu. Rempah-rempahnya ya. Rempah-rempahnya, Ya. mungkin cengkehnya atau palanya. Iya, saya tambahin ya Bu. Ternyata, baiklah Dian, saya sebagai ketua kelompok akan menambahkan jawaban dari teman saya. Nah, setelah kami searching bahan-bahannya, ternyata mengapa rasa wedang uhu itu seperti rasa jamu, ternyata terkadang terlalu banyak menggunakan rempah-rempah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kan ada bahan-bahannya seperti serutan kayu, habis itu ada jahe atau daun kayu. Nah, mungkin saat diolah
itu terlalu banyak, tidak sesuai dengan bahan-bahan yang dianjurkan. Makanya rasa dari wedang uhu itu menjadi pahit. Seperti itu ya Bu ya. Itu yang Iya, kami dapat. terima Baik, kasih. adakah teman-teman yang Atenta. ingin bertanya lagi? Terima kasih Atenta dan kelompoknya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, kelompok yang lain? Kalau tidak ada, ya betul sekali jawaban dari kelompok Baiklah. Atenta. Tadi ada Rizky dan Atenta yang Iya, menjawab. sebelum kami tutup, Saya mau bertanya. Oh ya, Ismi silahkan. Itu kan tadi katanya Atenta alat penyajiannya itu kan menggunakan cangkir dan alas beserta sendok teh. Nah, kalau untuk alat penyajiannya itu apakah boleh gitu dengan alat yang lain gitu, Atenta? Itu aja mungkin yang mau saya tanyakan. Ya, baik, Bu. silakan kelompok satu. Baik, Boleh kayaknya ya. ya bagaimana Bu? Bagaimana Kiki? Kayaknya boleh menggunakan alat lain karena ini kan Indonesia. Jadi misalnya kita pakai di apa yang batok-batok itu yang kayak batok ditempatkan di situ kira-kira bisa. Ya, atau ya Seperti itu. saya tambahin ya dari teman saya. Ya, kalau memang alat sajiannya tidak ada seperti yang saran ajalah yang boleh di rumah yang ada, yang penting bisa untuk minuman hangat, jangan yang plastik ya, karena kan minuman ini panas atau hangat, jadi kalau plastik takutnya nanti mempengaruhi dari khasiatnya, seperti itu sih kalau menurut kami ya Bu Kiki dan Puput. Ya, terima Oh kasih. iya. Baiklah teman-teman, cukup saya rasa kami sebagai kelompok 1 selesai memberikan hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Cukup sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan untuk kelompok yang kedua. Siapa yang akan mewakili untuk presentasi? Kelompoknya Dian, Kris, dan Jamiatul. Silahkan. Dian? Jamiatul katanya mau presentasi. Oh ya, silahkan Jamiatul. Mana suaranya Jamiatul? Masih ke kamar mandi mungkin Bu. Oh ya, silahkan yang ada saja. Dian bisa mewakili? Ya sudah, saya aja Bu yang Oh presentasi. ya, silahkan Dian. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Hesti yang telah memberikan kesempatan untuk kami dari kelompok 2 untuk tampil presentasi hasil diskusi kami. Nah, pertama-tama saya izin untuk memperkenalkan seluruh anggota kelompok 2, yaitu saya, Dian Mistianti Sugiharti, dengan teman saya di sebelah kanan ada Kristianto, dan di sebelah kiri ada Jamiatul. Nah, saya tadi ke bagian kartu gambar untuk menganalisis pembuatan minuman panas wedang ronde. Nah, setelah hasil analisis, setelah kami searching, kemudian mencari video-videonya, dapat disimpulkan yang pertama bahan untuk pembuatan ronde, yaitu terdiri dari 150 gram tepung ketan putih, 1/4 sendok teh garam,
25 gram gula pasir. Nah, selanjutnya ada bahan sirup jahe, terdiri dari 2 liter air, 400 gram gula pasir, 400 gram jahe bakar dan memarkan, 1 sendok teh garam, 4 lembar daun pandan, dan 6 batang serai yang dimemarkan. Untuk bahan pelengkapnya yaitu 200 gram kolang-kaling yang direbus dan diiris, 3 roti tawar tanpa kulit yang dipotong dadu, dan 25 gram sagu mutiara merah yang direbus dan ditiriskan. Alat yang digunakan untuk membuat wedang ronde terdiri dari alat persiapan yaitu pisau, talenan, gelas ukur, timbangan bahan, dan sendok makan, alat pengolahan yang terdiri dari kompor, panci, sendok sayur, dan saringan teh, serta alat penyajian yang terdiri dari mangkuk kecil dan alas, dan sendok bebek. Langkah pembuatannya, pertama kita membuat rondenya terlebih dahulu dengan memblender kacang tanah sangrai selagi hangat, tambahkan gula pasir dan garam. Bentuk menjadi bulatan kecil, sisihkan. Siapkan wadah, campur tepung ketan dan garam, aduk rata, sembari adonan diuleni, masukkan air hangat sedikit demi sedikit. Uleni adonan sampai kalis. Bagi adonan menjadi 3 bagian, beri pewarna merah pada satu adonan, lainnya teteskan pewarna hijau, dan satunya lagi tidak perlu diberi pewarna. Uleni masing-masing adonan sampai warna tercampur rata. Setelah itu, ambil sedikit adonan, beri campuran kacang tanah, tutup, dan bentuk bulat. Tuangkan air pada panci, rebus sampai mendidih. Masukkan ronde, biarkan sampai mengapung, dan angkat serta tiriskan. Nah, setelah itu kita buat sirup jahenya dengan memasukkan air, gula pasir, jahe, daun pandan, dan serai ke panci. Kemudian rebus dengan api kecil sampai mendidih dan aromanya harum. Kemudian masukkan ronde ke mangkuk, tambahkan sagu mutiara, roti tawar, kolang-kaling, dan lengkeng. Tuangkan sirup jahe secukupnya. Wedang ronde siap dinikmati selagi hangat. Nah, penyajiannya sendiri, wedang ronde itu biasanya disajikan dengan mangkuk kecil, dikasih tatakan atau alas, dan sendok bebek, yang biasanya sendok bebeknya itu dari stainless. Nah, dari hasil eksplorasi saya, dari hasil searching saya bersama teman-teman, maka kami bisa menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan sendiri, yaitu kenapa bentuk ronde tidak seragam dan pecah-pecah. Ternyata setelah menonton video YouTube, Ya. Suaranya hilang ya, Dian? Nge-lag kayaknya, Bu, Dian. Oh, ya. Bisa dilanjutkan sama kelompoknya yang lain? Bisa dibantu dengan Ibu Hesti dan teman-teman, terima kasih. Oh ya, Dian, coba diulangi jawaban dari permasalahan yang tadi, yang kalian temukan. Oh iya, Kan saya tadi, ulangi. ya. Ya, saya ulangi ya, Bu. Untuk tadi kan saya bertanya kenapa rondenya itu bisa pecah-pecah. Nah, ternyata hasil searching dan menonton video di YouTube, saya dan teman-teman dapatkan jawabannya, yaitu bisa jadi rondenya pecah karena adonannya itu tidak ditimbang berdasarkan timbangan yang seharusnya. Misalnya menggunakan tepung ketannya itu ya secukupnya atau segenggam, jadi tidak sesuai dengan timbangan yang seharusnya 150 gram gitu, Bu. Sama dengan bahan-bahan yang lainnya, jadi tidak seimbang antara adonan cairan dengan adonan tepung-tepungannya, begitu, Bu. Oke, terima kasih. Silahkan untuk kelompok yang lain jika ada pertanyaan. Untuk kelompok 2. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Bu, apakah dari isian yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi harus ada, Bu?
apakah tidak boleh hanya yang warna-warni itu saja gitu Bu? Haruskah ada rotinya dan pelengkapnya yang lain? Terima kasih Bu. Ya. Ditampung dulu, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Silahkan untuk kelompok 2 mencoba menjawab pertanyaan dari Atenta. Baik, Bu. Untuk pertanyaan dari Atenta terkait dengan isiannya ya. Jadi kalau dari beberapa sumber yang sudah saya searching dan teman-teman, itu memang semuanya ada bahan-bahan yang lainnya itu. Seperti tadi tuh ada kolang kaling, terus roti tawar, terus sagu mutiara. Jadi mungkin memang wedang ronde ini memang ciri khasnya itu bukan hanya rondenya saja, tapi ada juga pelengkap-pelengkap yang lainnya. Begitu, mohon dikoreksi jika ada yang salah. Terima kasih. Terima kasih, Dian. Mungkin ada teman yang lain mau menambahkan atau ingin bertanya? Jika tidak ada, nanti saya evaluasi di akhir ya. Jika tidak ada, silakan dilanjutkan oleh kelompok 3, namun ditutup dulu ya, Dian. Siap, Bu. Kalau begitu, terima kasih kepada Bu Hesti, teman-teman, dan Atenta yang sudah bertanya tadi. Sekian penampilan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3 dengan anggota Okti, Ismi, dan Tuti, yang akan menjawab pertanyaan tentang apa penyebab santan ketika membuat bajigur itu pecah. Silahkan untuk kelompok 3, siapa yang ingin mewakili, saya persilahkan. Bisa Bu, itu Bu, Ismi saja Bu, yang nanti akan menjelaskan. Silahkan di kelompok. Oke, mungkin nanti bisa ya Okti kita berbagi aja gitu, saya menjelaskan bahan, nanti Okti menjelaskan alat gitu ya kan. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Saya sendiri Ismi, kemudian ada Okti, dan satu lagi ada Titi gitu. Nah, dari hasil diskusi kami itu tentang bajigur tadi. Nah, untuk bajigur itu sendiri, bahan yang dipergunakan itu adalah 1,5 liter santan dari 1 butir kelapa, kemudian setengah sendok makan kopi, setengah sendok makan kopi bubuk kopi, kemudian 150 gram gula merah, kemudian 100 gram gula pasir, kemudian menggunakan jahe juga itu sebanyak 200 gram. Untuk aromanya ada menggunakan daun pandan sebanyak 3 lembar, kemudian ada kayu manisnya sepanjang 2 cm, dan untuk menambah rasa gurih pada minuman bajigur itu bisa ditambahkan setengah sendok teh garam. Ini untuk bahannya. Mungkin kalau untuk alat bisa Okti lanjutkan. Iya, saya lanjutkan ya, teman-teman. Untuk alat sendiri itu dibagi menjadi 3, ada alat persiapan, alat pengolahan, serta alat penyajian. Untuk alat persiapan sendiri ada pisau, talenan, gelas ukur, timbangan bahan, dan sendok makan. Untuk alat pengolahan sendiri terdiri dari kompor, panci, dan sendok sayur. Untuk alat penyajian sendiri ada cangkir beserta alas dan sendok teh. Untuk langkah-langkah pembuatan di sini ada beberapa. Yang pertama, iris terlebih dahulu gula merah lalu sisihkan. Yang kedua, bakar jahe selama beberapa saat lalu memarkan. Ini berfungsi untuk mengeluarkan aroma jahe yang lebih kuat. Dan sisihkan jahe. Kemudian siapkan wajan
tuangkan air ke dalam lalu rebus hingga mendidih. Yang keempat, jika sudah mendidih, masukkan jahe yang sudah digeprek dan daun pandan, serta masukkan bubuk kopi. Selanjutnya, panaskan sebentar, baru masukkan gula pasir dan gula merah ke dalam wajan, aduk rata hingga larut. Yang keenam, jika sudah mendidih kembali, masukkan santan ke dalam wajan, aduk perlahan agar santan tidak pecah. Yang terakhir, panaskan beberapa saat, matikan kompor, tuang ke dalam gelas sambil disaring, lalu sajikan selagi panas. Untuk alat penyajian ini, untuk bajigur bisa disajikan dengan cangkir beserta alas dan sendok teh, atau namanya teaspoon ya, Bu. Untuk permasalahan dari mengapa santan pada bajigur pecah itu yang pertama dari kelompok kami terlalu banyak menggunakan rempah-rempah dan terlalu lama merebusnya. Seperti itu Bu jawab dari kelompok kami mengenai permasalahan pada wedang bajigur ya Bu. Oh iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk kelompok lain yang ingin menanyakan ke kelompok 3. Mau tanya, Bu? Iya, boleh Puput. Ya, kalau bahan di bajigur yang pakai santan itu diganti susu, boleh nggak ya? Oke, itu saja. Iya, Ibu, itu aja. Ditampung dulu, silakan untuk kelompok yang lain. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 3? Jika tidak ada, silakan untuk kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan dari Puput. Siapa yang mau menjawab? Bisa Okti, bisa Ismi, bisa juga siapa tadi? Mungkin gini ya Bu, Ya. kalau santan diganti dengan susu ya, menurut saya pribadi itu kurang cocok karena ini kan wedang itu terkenalnya tradisional ya. Jadi jadi apa ya, rasanya nanti khasnya, ciri khas dari bajigur itu akan hilang kayak gitu. Menurut saya seperti itu, Bu. Ya, mungkin teman satu kelompoknya mau menambahkan? Iya Bu, saya setuju gitu dengan pendapat Okti gitu ya kan, bahwasanya kan memang bajigur itu kan minuman tradisional Indonesia gitu, sedangkan kalau susu itu kan kayak udah hampir ke modern gitu ya kan. Jadi kalau ditambahkan dengan susu, menurut saya juga kurang tepat gitu ya Bu. Gitu. Memang lebih khas, yang menunjukkan khas bajigur itu ya memang penggunaan dari santannya itu, begitu. Oke, bagus. Ada teman yang lain ingin bertanya? Tidak ada? Oke, silahkan kelompok 3 bisa ditutup. Oke, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini yang bisa kami tampilkan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih anak-anak dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah melakukan diskusi dan sudah melakukan presentasi, dan presentasinya sangat bagus sekali. Cuma Ibu ingin menambahkan sedikit, mungkin untuk yang kelompok 1 tadi, menjawab pertanyaan tentang kenapa wedang uwuh itu kadang rasanya seperti jamu. Tadi kelompok 1 memaparkan kalau penyebabnya karena terlalu banyak menggunakan rempah-rempah. Ya, betul sekali. Kalau rempahnya terlalu banyak, nanti rasanya memang akan seperti jamu. Apalagi ditambah jika merebusnya juga terlalu lama. Terlalu lama itu kan sari-sarinya dari rempah-rempah itu tadi akan keluar semua, jadi
rasanya cenderung seperti jamu begitu. Dan untuk penyajiannya tadi bisa menggunakan cangkir dan alas, itu juga bisa yang terbuat dari keramik atau bisa terbuat dari gerabah, bisa juga yang terbuat dari batok kelapa begitu. Itu tinggal seleranya mau lebih apa ya, kedaerahannya dimunculkan atau tidak begitu. Untuk yang kelompok 2 ini tadi membahas kenapa wedang ronde, rondenya itu pecah. Ya, betul sekali. Tadi kelompok 2 memaparkan kalau penyebabnya itu karena ketidakseimbangan dalam takaran antara cairan dan tepung-tepungan begitu. Dan untuk isiannya itu tadi memang ada isi tambahan roti, kolang-kaling begitu. Kalau hanya rondenya saja itu mungkin kurang ramai gitu ya, kurang lengkap begitu. Memang idealnya pakai tambahan bahan-bahan yang lainnya. Untuk yang kelompok 3 itu tadi membahas tentang mengapa ketika membuat bajigur itu santannya pecah. Ya, betul sekali itu tadi Okti dan kawan-kawan itu menyampaikan penyebabnya karena terlalu lama merebus ya, tapi tadi menyebutkannya karena rempah-rempahnya banyak dan terlalu lama merebus ya. Sebetulnya kalau penggunaan rempah-rempah banyak itu tidak mempengaruhi santannya pecah atau tidak, asalkan tidak terlalu lama atau apinya tidak terlalu besar begitu. Ketika merebus santan kan kalau santannya apinya besar, terlalu besar tidak diaduk itu itulah yang menyebabkan santan itu menjadi pecah begitu. Kalau rempah-rempah itu tidak berpengaruh begitu. Terus pertanyaan dari kelompok lain tadi ada yang bertanya kalau santannya diganti susu bagaimana begitu. Mungkin betul seperti jawaban dari Okti dan Ismi, nanti ciri khas dari bajigurnya akan hilang begitu karena santan itu kan produk lokal kita gitu ya, sedangkan susu itu bukan yang asli dari kita gitu loh, maksudnya bukan dari Indonesia begitu. Betul sekali. Ya, kita beri aplaus untuk semuanya yang sudah tampil hari ini. Terima kasih. Hasil presentasinya sangat bagus. Mungkin kalau dilihat ini kelompoknya Dian ini yang paling jawabannya paling mendekati sempurna begitu ya. Selamat kelompok 2, kelompok Dian, kemudian ada Kristianto dan Jamiatul begitu. Tapi mungkin untuk Kristianto dan Jamiatul ini harus lebih aktif begitu ya, jangan semuanya Dian gitu ya. Ya kan tadi diskusinya bareng-bareng ya? Iya Bu, bareng-bareng. Ya, terima kasih semuanya. Anak-anak sudah berdiskusi dan presentasi dengan baik. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak yang belum terjawab pada pembelajaran kali ini. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ini Bu Hesti ingin memberikan penguatan sedikit tentang materi yang kita pelajari hari ini. Bu Hesti akan share PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? Terlihat sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Jadi kali ini kita membahas tentang menganalisis minuman panas Indonesia. Pengertian dari minuman panas itu sendiri adalah minuman khas Indonesia yang disajikan dengan air panas atau hangat yang bersuhu tinggi. Minuman panas ini dapat menghangatkan badan di saat suhu luar ruangan itu dalam keadaan dingin. Jadi minuman panas ini sangat cocok untuk dinikmati ketika musim hujan begitu ya. Di tempat-tempat makan biasanya minuman panas ini disajikan sebagai penutup makanan atau sebagai kudapan kecil begitu. Selanjutnya fungsi dari minuman panas itu sendiri yang pertama adalah untuk membuang racun di dalam tubuh, mengurangi nyeri tubuh, membersihkan sistem tubuh, kemudian meningkatkan sirkulasi darah dan meredakan batuk dan flu.
Macam-macam dari minuman panas Indonesia itu sebetulnya ada banyak sekali, namun Bu Hesti cuma mengambil beberapa saja, di antaranya yang sudah kita bahas, yaitu tentang wedang uwuh, wedang ronde, bajigur, bandrek, dan sekoteng. Kemudian untuk bahan-bahan untuk membuat minuman panas Indonesia itu rempah-rempah yang asli khas dari Indonesia, di antaranya yaitu jahe, kayu secang, kayu manis, serai, peka, daun pala seperti ini, kemudian daun pandan, ada lagi cengkeh. Bisa kalian lihat ya gambarnya seperti yang ada di layar. Begitu. Terus ada bahan lainnya yaitu gula pasir untuk pemanis. Bisa juga menggunakan gula batu, gula Jawa, kemudian ada santan dan garam. Begitu. Sedangkan untuk alat-alat untuk membuat minuman panas Indonesia itu ada dibagi 3. Alat untuk persiapan, yaitu pisau, talenan, baskom, parutan kelapa, saringan santan, gelas ukur, timbangan bahan. Ini gambar-gambarnya sudah bisa kalian lihat di layar ya. Dan mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan peralatan ini karena sudah terbiasa menggunakannya. Kemudian untuk alat pengolahannya, diantaranya yaitu kompor, panci, sendok sayur, saringan teh, gitu. Ini gambarnya bisa kalian lihat. Bisa Bu, terlihat jelas Bu. Untuk alat penyajiannya bisa menggunakan cangkir dan alasnya. Tadi cangkirnya bisa terbuat dari keramik, kemudian bisa juga terbuat dari gerabah, bisa juga dari batok kelapa begitu. Dan hindari penggunaan yang dari bahan plastik gitu ya, karena ini minuman panas begitu. Untuk alat selanjutnya itu mangkok dan alasnya, kemudian sendok teh dan sendok bebek. Selanjutnya, untuk cara membuat minuman panas, ini secara umum saja, tidak satu persatu. Mungkin untuk setiap minuman panas akan berbeda. Untuk setiap minuman panas akan berbeda, begitu ya. Secara umum, ini cara membuat minuman panas Indonesia itu ya merebus air bersama dengan bahan-bahannya sesuai takaran dengan api sedang, lalu nanti kalau sudah kurang lebih 15 menit atau aromanya dan rasanya sudah pas, itu bisa diangkat dan disajikan. Ada yang perlu disaring, tapi ada juga yang tidak perlu disaring, kemudian dihidangkan begitu. Selanjutnya untuk menyajikannya, ini biasanya wedang uwuh ini disajikan dengan cangkir, alas, dan sendok teh untuk mengaduk gulanya. Bisa karena ada yang menggunakan gulanya itu terpisah, tidak ikut direbus begitu. Karena sesuai selera ya, kalau untuk gula itu ada yang suka manis dan ada juga yang tidak terlalu manis begitu. Gulanya bisa tadi menggunakan gula pasir, gula batu ataupun gula Jawa begitu. Untuk wedang ronde ini biasa disajikan dengan mangkuk kecil, alas, dan sendok bebek. Kenapa sendok bebek? Karena ini untuk mengambil rondenya. Rondenya kan ukurannya terlalu besar begitu ya. Kalau pakai sendok teh itu bisa mencolat-mencolat kalau bahasa Jawa, atau bisa jatuh begitu ya. Terus yang ketiga yaitu bajigur. Bajigur itu biasanya disajikan dengan cangkir, alas, dan sendok teh begitu. Ya, itu penguatan materi dari Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Jika tidak ada ya, Ibu simpulkan pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari tentang menganalisis minuman panas Indonesia dengan baik. Anak-anak sudah melakukan analisis permasalahan, kemudian mendiskusikannya dengan kelompok kalian, kemudian mempresentasikannya dengan sangat baik, gitu ya.
Selanjutnya Ibu ingin memberikan post-test. Post-testnya Ibu kirim soalnya di grup, ya, di grup WA. Kemudian silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Dan nanti jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirim japri ke Ibu, begitu ya. Ibu beri waktu 5 menit saja untuk mengerjakan post-test kali ini. Silahkan. Baik, Bu. Sudah selesai ya? Waktunya sudah habis. Silahkan kalian Sudah selesai, Iya, Bu. Bu, sudah, Bu. ya, kirim. Saya kirim ya, Bu. Ya, Bu Hesti tunggu. Saya sudah kirim ya, Bu. Ya, terima kasih. Waktu juga sudah kirim, Bu. Ya. Saya sudah, Bu. Sepertinya ini sudah semuanya Saya juga menunjukkan, sudah ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Anak-anak sudah belajar tentang minuman panas Indonesia. Apakah kalian senang dengan pelajaran kali ini? Senang, Bu. Senang sekali. Senang Senang kenapa? sekali, Bu. Karena Jadi- Sudah tahu apa, Atenta? sudah tahu kalau wedang uhu itu ternyata pahit karena banyak rempah-rempahnya dan bisa Wedang- berdiskusi. Oh, Wedang ya. uhu. Ya, berarti besok kalau membuat wedang uwo, jangan terlalu banyak. Pastikan sesuai dengan takaran atau ukuran begitu ya. Dan Iya, jangan Bu. terlalu lama saat merebusnya. Begitu ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Sebelum Bu Hesti akhiri, Bu Hesti ingin memberikan penugasan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Silahkan kalian baca job sheet tentang membuat minuman panas Indonesia, karena minggu depan kita akan melakukan praktek. Jadi kalian, Ibu minta untuk membaca terlebih dahulu job sheet-nya. Begitu ya. Di rumah ya, dibaca di rumah. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya Atenta untuk memimpin kita. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Atenta, terima kasih anak-anak semuanya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Hesti. Terima kasih, Bu Esti. Terima kasih, Bu Esti. Terima kasih, Bu Hesti.